Kalau dapat keuntungan, Bu, di mana salahnya? Lagian kalau kita diem-diem aja, nggak akan ada masalah kok, Bu. Ini sama aja seperti kita menyimpan bom. Kalau ketahuan berbahaya dan perusahaan kita bisa dipidanakan. Kamu gimana sih, Dante? Giliran ide Saka ya, Bu. Ibu nggak pernah nolak dan selalu setuju. Padahal idenya Saka nggak pernah jelas. Tapi giliran ide saya, kenapa ibu selalu menolak dan selalu protes? Ini nggak adil. Bu, Saka minta maaf ya, Bu. Dan dia jadi begitu sekarang sama Ibu. Enggak, Saka. Ibu tuh berharap kalian berdua itu bisa yang akur untuk membangun perusahaan. Bukan seperti ini. Iya, Bu. Saka juga maunya gitu. Tapi sulit kayaknya, Bu. Dante udah terlanjur benci sama Saka. Kamu salah, Saka. Ibu tahu persis bagaimana sifat Dante. Dante tidak seperti itu. Dia tidak membenci kamu. Dia itu cuma takut kalah aja sama kamu. Tolong ya, Saka. Ibu minta sama kamu. Tolong perlakukan Dante sebagai saudara kamu. Jangan perlakukan Dante seperti musuh kamu. Saka nggak pernah nganggap Dante itu musuh. Enggak, Bu. Tapi memang Dante yang selalu neken Saka. Mungkin bener ya, Bu. Dia takut kalah sama Saka. Tapi Ibu tenang aja. Saka akan berusaha sebaik mungkin. Saka pasti kasih yang terbaik buat Ibu. Terima kasih. Saka pamit, Bu. Hati ya. Iya, Bu. Dan, ayo siapin mobilnya. Iya, Pedro. Rin, mau ke kantor ya? Mas, ngapain sih pakai nyapa-nyapa segala? Nggak usah lah. Enggak, aku cuma mau... Udah. Itu baju-bajunya Alfian udah dimasukin mobil. Udah sayang, udah masuk. Ya udah. Duluan ya? Kenapa Mbak Riri kayaknya masih marah banget sama aku ya? Suamiku, kamu hati-hati ya berangkat kerjanya. Iya, ya. Terus semangat juga kerjanya. Iya. Hai. Din. Mau ketemu sama Ibu? Ya, tadi aku sempat papasan sama Dante. Kamu kok nggak berangkat bareng dia aja? Ribet aja sih, ribet. Jadi mendingan 2 mobil aja, takutnya nanti mau ketemu klien atau... Udah suamiku, nanti kamu kesiangan, mending kamu berangkat sekarang ya. Iya. Oke. Kamu juga, kalau misalnya emang kamu mau ketemu sama Bu Yuri, udah sana masuk. Kehamilan kamu tuh berapa bulan ya, Dit? Kok aku lihat kayaknya nggak membesar sampai sekarang. Kenapa ya? Kayaknya penasaran banget. Kepo banget ya? Aku cuman khawatir aja sama kandungan kamu. Kalau kamu belum sempet kontrol, aku bisa bantu jadwalin kok. Udah deh ya. Gue lihat-lihat makin kesini, lo tuh makin ngurusin hidup gue. Lo bisa nggak sih ngurusin aja masalah yang udah banyak di hidup lo? Nggak usah ikut campur urusan hidup gue. Lagian tanpa lo repot-repot ngingetin gue soal kontrol, gue tahu kok kapan waktunya gue kontrol. Dit. Santai aja dong. Nggak, kamu ngapain belain dia? Dit, dia kan nanya karena dia perhatian sama kamu. Kenapa kamu jadi emosi? Perhatian apaan nih? Dia so baik aja sama aku. Udah deh, gue tahu ya. Lo itu sengaja kan nyari-nyari kesempatan buat bisa bikin gue sama Saka itu pisah. Dit. Lo sengaja kan mau fitnah gue? Iya.
Kalau kamu nggak sembunyiin apa-apa, kenapa kamu harus panik? Kayaknya aku emang udah keterlaluan sih. Waktu itu nuduh Tante Niken sama Umi Jaya. Sampai-sampai Mbak Riri segitu marahnya sama aku. Non Arin. Non, kok bengong Non? Enggak, tadi saya habis ketemu sama Mbak Riri dan Galvin, mereka pergi. Oh, Non Arin bengong gara-gara mikirin bayinya Non Riri ya? Iya, Pedro. Bayinya Mbak Riri itu kan prematur. Terus sekarang gimana keadaannya? Yang Ai tahu sih Non, bayinya Non Riri itu ada gangguan masalah pernapasan. Makanya belum pulang sampai sekarang bayinya. Kasian Mbak Riri. Dia pasti kepikiran banget sih sama anaknya. Mungkin ini juga yang micu makanya dia tadi marah-marah, dia sensi. Selain karena aku juga udah nuduh keluarga mereka sih. Jalanan. Ya, yuk. Ya aku cuman khawatir aja kok sama kandungan kamu. Gak ada maksud apa-apa. Gak usah sok baik ya. Gue tahu lo pasti sengaja mau bikin hubungan gue sama Saka itu makin hancur kan. Lo sengaja mau bikin Saka itu makin percaya sama lo. Iya. Lo itu diem-diem licik, tau gak? Stop! Stop, Dit. Stop apa sih? Aku tuh belum selesai ya. Kamu jangan berhentiin aku. Kamu tuh harusnya berhentiin dia nih. Dit, Kalau kamu mau berhenti, aku mau suruh berangkat berhenti. ke kantor, Dit. Please. Aku mencari uang buat kamu. Bantu aku juga dong, Dit. Jangan dirusak juga mood aku. Ini pagi-pagi kamu udah berantem gak jelas begini. Ayo dong. Udah, Dit. Maaf. Mending kamu pulang. Kamu masuk. Ya. Ya. Udah. Saka. Awas lo ya. Lagi kalau kita diem-diem aja, gak akan ada masalah kok, Bu. Kamu sadar nggak Dante? Itu sama aja seperti kita menyimpan bom. Kalau ketahuan berbahaya dan perusahaan kita bisa dipidanakan. Kamu gimana sih Dante? Gimana pun saya kesal sama ibu. Saya pikir ibu akan lebih fair kalau masalah pekerjaan. Tapi ternyata tetap aja. Darah emang lebih kental daripada air. Selama apapun saya hidup sama ibu, ternyata saya harus kalah dengan Saka yang baru saja masuk ke dalam kehidupan ibu. Hanya karena dia anak kandung ibu, ini semua nggak adil. Pedro, jadi kamu tahu apa aja tentang bayinya Mbak Riri? Soal bayinya Non Riri itu yang Ai tahu cuman pernapasannya lemah Non. Habis itu sih Ai nggak tahu lagi, makanya bayinya tuh nggak boleh pulang ke rumah dulu Non. Tapi sih si Yasmin tuh denger Non Riri sekarang suka marah-marah Non. Katanya Non Riri tuh kena blue jeans. Blue jeans? Itu loh Non yang ibunya tuh suka galau-galau kalau habis lahiran Non. Baby blues maksudnya. Nah ya itu baby blues. Kita mampir beli kopi dulu deh sebentar ya, Pedro. Soalnya saya belum ngopi hari ini. Baik Non. Harusnya mood aku tuh baik karena udah berhasil nyudutin Dante di depan ibu. Tapi gara-gara Dita semuanya rusak jadinya. Heran aku. Dita tuh selalu aja bikin hari aku berantakan. Bikin aku bener pusing jadinya.
Ariana. Saka nih ya, sekarang nggak cuma menomorduakan aku karena Ariana, tapi juga nomor tigain aku gara-gara si Dinda. Kehamilan kamu tuh berapa bulan ya, Dit? Kok aku lihat kayaknya nggak membesar sampai sekarang. Tuh cewek pelakor sekarang mulai berani ya. Kemarin udah curiga soal aku yang masukin udang ke makanan Bu Wiryo. Sekarang dia mulai curiga sama kandungan aku. Aku harus waspada sama dia. Masa sih? Segini gak kelihatan lagi hamil? Apa aku perlu minta Dion carikan yang agak lebih gede dari ini? Soalnya yang lain ukurannya gede banget. Apa papa masih ada perasaan sama Anjani kayak Kusuma ya? Aku harus cari cara untuk mengetesnya. Jangan sampai amit-amit nunggu meninggal dulu baru ketahuan kalau si papa itu suka sama Anjani. Mah, kita tunggu di rumah Galvin aja ya, Mah ya. Katanya kan Abian mau pulang hari ini, ya? Nggak tahu deh. Salah apa lagi sih aku ini? Sampai si mama jawabnya sewot begitu. Ibu? Kenapa tadi kamu ribut-ribut di depan? Ada apa? Iya, itu gara-gara si Dinda. Dengar ya, Dit. Saya peringatkan kamu. Saka itu baru saja memulai karirnya lagi. Seharusnya sebagai istri kamu itu mendukung suami kamu. Bukan malah nambahin beban pikirannya. Istri macam apa sih kamu itu? Dasar aneh. Kenapa sih? Ini nenek lampir ikut-ikutan marahin aku. Ini kan gara-gara anaknya juga yang suka jelalatan sama cewek lain. Mana pelakor ada di sekitarnya lagi. Emang ya, kenapa sih nasib aku jadi istrinya Saka harus selalu nahan sakit hati kayak gini? Yaudah kamu masuk Gi. Iya. Sayang. Ingat ya. Hari ini kamu kerja yang benar, yang semangat. Pokoknya kamu jangan macam-macam, jangan kerja kayak kemarin lagi. Iya sayang. Aduh, udah deg-degan juga nih. Moga-moga aja Sisil nggak pernah tahu apa yang aku kerjakan sekarang sama dia. Sayang, ingat ya, aku maafin kamu soal kalung, itu terakhir. Sampai kamu berbuat lagi kayak gitu. Iya sayang, janji. Janji. Yaudah aku jalan dulu ya. Oke, kamu masuk sana. Nggak mau, kamu aja. Ya. Dah. Bye-bye. Hai. Hai, Pak. Sil. Apa kabar? Baik. Apa kabar, Pak? Baik. Hai. Thank you. Kamu kok di sini? Tadi aku habis beli minuman. Terus nggak sengaja aku lihat dari jauh kayaknya itu kamu. Ternyata benar. Kamu lagi sendirian di sini. Aku beli minuman juga deh. Are you okay? Tadi pagi Saka cari muka ke ibu saya. Saka ngebongkar apa yang saya telah lakuin ke perusahaan selama ini. Padahal saya ngelakuin itu demi perusahaan juga. Ya saya memanipulatif jumlah properti di akta notaris yang dimiliki perusahaan. Ya supaya perusahaan nggak mengeluarkan banyak uang untuk pajak. Tapi
ibu malah ngebela Saka. Ya mungkin karena status Saka sebagai anak kandungnya. Jadi logika ibu udah hilang. Iya sih. Sangat terlihat kalau Ibu Anjani itu ngebela Saka banget. Kamu tau nggak? Seperti yang aku pernah bilang sama kamu, Saka itu orang yang paling beruntung yang pernah aku kenal. Dan kamu juga pasti tahu kan, orang pintar pasti akan kalah sama yang beruntung. Dante, kamu harus lebih hati-hati lagi. Kamu harus bermain dengan teliti. Thank you ya. Saya jadi termotivasi setelah mendengar kata-kata dari kamu ini. Sil, aku datang pagi-pagi karena lagi nyari Ariana, Sil. Ariana ada nggak sih? Oh, Bapak mau ketemu sama Bu Arin. Tapi udah janji sebelumnya? Belum. Belum ya? Aduh, maaf banget ya, Pak. Bu Arin tuh hari ini datangnya siang, pas makan siang. Ya udah nggak apa-apa, Sil. Kalau gitu, aku balik lagi nanti pas jam makan siang ya. Oke, oke. Ya kalau gitu pamit ya. Ya. Hati-hati, Pak. Sayang, kamu masih di sini? Bukannya kamu berangkat tadi? Sayang kayaknya aku lapar banget deh. Kita sarapan dulu. Ya udah. Kamu emang nggak bisa ya jauh dari aku ya? Oke.